Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bu Heni di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 3, yaitu teks anekdot. Ada yang sudah tahu apa itu teks anekdot? Oke, sekarang kita pelajari dulu ya. Ibu akan bagikan dulu contoh teks anekdot, biar kalian bisa menyimpulkan apa itu pengertian dari teks anekdot. Di sini ada teks, silakan kalian baca dan kalian pahami. Akan juga Ibu bacakan ya. Ini dialog tentang Pak RT dan pemulung. Oke, Ibu akan bacakan, silakan dengarkan baik-baik. Pak RT: "Maaf ya Pak, Bapak bisa baca tulisan yang ada di depan pintu gerbang perumahan ini tidak?" Pemulung: "Emang tulisannya apa Pak?" Pak RT: "Di papan itu tertulis, pemulung dilarang masuk. Lantas kenapa Bapak nekat masuk ke perumahan ini?" Pemulung: "Yah, Pak RT ini gimana sih? Kalau saya bisa baca tulisan yang di papan itu, tentu saja saya tidak akan jadi pemulung, Pak." Kemudian Pak RT terdiam membisu dan berpikir, ada benarnya juga ya. Pemulung tadi ternyata buta huruf. Jelaslah tidak bisa membaca larangan yang dituliskan di papan. Gimana? Dari dialog tersebut, dari teks anekdot tersebut, apakah kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu teks anekdot? Setelah mencermati kutipan dialog tersebut, menurut kalian, adakah kritik sosial yang disampaikan oleh penulis? Dalam dialog tersebut, penulis menyampaikan kritik sosial, yaitu masih adanya lapisan masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung, dan betapa belum ramahnya perlakuan kita terhadap mereka. Selain itu, isi dari cerita tersebut mungkin juga dapat dikatakan lucu, yaitu seseorang pemulung yang ternyata tidak bisa membaca sehingga melanggar peraturan yang dipublikasikan secara tertulis. Dalam interaksi lingkungan masyarakat sering terdapat permasalahan yang berkaitan dengan berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Untuk menyampaikan permasalahan tersebut bisa dilakukan untuk dalam bentuk teks tertulis atau teks anekdot. Pernahkah kalian mendengar teks anekdot? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal yang berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kemudian, apa hubungan teks anekdot dengan lelucon? Pada bab ini, kita akan mempelajari materi tentang teks anekdot. Kalian akan mempelajari karakteristik, struktur, dan kaidah kebahasaan serta makna atau isi cerita dan bagaimana cara menyusun teks anekdot. Tahukah kalian apa itu teks anekdot? Teks anekdot merupakan sebuah karangan, cerita, atau kisah yang bisa jadi berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat, pendek, dan lucu tentang berbagai topik seperti pendidikan, politik, hukum, sindiran, kritikan, dan sebagainya. Dalam teks anekdot tidak hanya disajikan kisah-kisah cerita lucu semata, melainkan terdapat juga amanat, pesan moral, serta ungkapan tentang sesuatu kebenaran secara umum. Teks anekdot mengandung unsur lucu, tetapi tidak setiap cerita lucu dapat digolongkan ke dalam anekdot. Contohnya lawak, yang juga mengandung unsur lucu, namun bukan merupakan anekdot, karena tujuan lawak adalah untuk menghibur semata. Sedangkan cerita anekdot bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum. Sedangkan tujuan lawak untuk menghibur isi teks anekdot. Di antaranya mengandung unsur kritikan untuk seseorang yang lebih bertujuan menyindir sesuatu hal. Anekdot melibatkan orang-orang yang sebenarnya, apakah terkenal atau tidak, dan sering terkali partisipan atau pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Di sini sudah Ibu jabarkan pengertian teks anekdot. Rangkumannya yaitu yang pertama adalah teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya terdapat mengandung unsur humor atau lucu.
dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan berupa sindiran lucu. Yang kedua, teks anekdot adalah cerita yang dapat membuat orang tertawa tetapi memiliki makna. Jadi tidak hanya membuat orang tertawa saja, tapi berisi makna atau tujuan di dalamnya. Kedua pengertian teks anekdot tersebut benar. Kamu bisa mengambil salah satu pengertian di atas atau bisa menyimpulkan sendiri apa makna teks anekdot. Selanjutnya, kita belajar tentang struktur teks anekdot. Ada 5 struktur teks anekdot. Yang pertama adalah abstraksi, yaitu gambaran umum tentang sebuah teks anekdot. Abstraksi adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya, bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Yang kedua adalah orientasi, yaitu latar belakang kenapa cerita teks anekdot terjadi. Biasanya, penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Yang ketiga adalah krisis, yaitu bagian yang berisi pokok masalah dalam sebuah cerita. Yang keempat adalah reaksi, yaitu bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul dalam bagian krisis tadi, yaitu bagian penyelesaian masalah. Yang keempat adalah bagian penutup. Koda merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Selanjutnya kita belajar tentang ciri-ciri teks anekdot. Ciri-cirinya, yang pertama adalah memiliki sifat humor atau lucu dan menyindir. Yang kedua, bisa menceritakan manusia ataupun hewan. Yang ketiga, bisa juga cerita fakta atau cerita fiksi imajinasi. Yang keempat, menceritakan tokoh atau kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Yang kelima, terdapat tujuan pesan berupa kritikan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama adalah kata kias atau konotasi. Kata kias atau konotasi adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya. Kata kias berupa ungkapan dan peribahasa. Ungkapan adalah kelompok kata yang khusus digunakan untuk menyatakan sesuatu, sedangkan peribahasa adalah kalimat yang memiliki makna kias. Contoh, daun muda yang bermakna gadis. Ini adalah ungkapan. Kaidah yang kedua yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya adalah pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Kaidah yang ketiga adalah kalimat sindiran. Kalimat sindiran yang ada pada teks anekdot diungkapkan dengan pengandaian, perbandingan, dan lawan kata atau antonim. Contoh dari pengandaian yaitu yang pertama, peristiwa yang terjadi di Indonesia diandaikan jika terjadi di negeri orang. Ini merupakan sindiran dengan pengandaian. Dengan contoh perbandingan yaitu badannya semakin lama semakin kurus seperti es lilin. Di sini terdapat perbandingan dengan badan dengan es lilin, membandingkan ukuran badan dengan ukuran es lilin. Kemudian yang terakhir adalah contoh antonim. Orang pintar dikatakan bodoh dan orang bodoh dikatakan pintar. Di sini kalian bisa menyimpulkan apa yang diantonimkan di kata ini, di kalimat ini. Ya, betul. Yaitu kata bodoh dan pintar. Bodoh adalah antonim kata pintar. Orang pintar dikatakan bodoh dan orang bodoh dikatakan pintar. Disitulah letak antonimnya. Yang keempat adalah pernyataan retoris. Pernyataan retoris adalah pernyataan yang tidak memerlukan jawaban. Contoh, apakah kita tega membiarkan mereka kelaparan? Yang kelima adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Kata hubung yang sering digunakan dalam teks anekdot adalah kata hubung waktu atau konjungsi temporal. Seperti setelah, lalu, kemudian, dan konjungsi sebab akibat. Seperti maka, karena, dan oleh sebab itu. Yang terakhir adalah kalimat perintah dan kalimat seru.
Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana sih caranya menyusun teks anekdot. Yang pertama adalah untuk menyusun teks anekdot, kita perlu menentukan ide pokok dalam sebuah cerita yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Dan yang kedua adalah mencari sumber atau bahan referensi sehingga pembahasan tentang topik teks anekdot tidak di luar batasan. Yang ketiga adalah menyampaikan isi pesan dalam sebuah teks anekdot. Dan yang keempat adalah menentukan jalan cerita atau alur cerita dalam teks anekdot. Yang terakhir, setelah itu kita mengembangkan isi teks anekdot berdasarkan struktur teks anekdot, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Tujuan dibuatnya teks anekdot. Yang pertama adalah untuk menghibur pembaca teks anekdot. Yang kedua, menyampaikan pesan dan kritikan dengan bentuk yang berbeda, yaitu lelucon. Yang ketiga adalah sarana menyampaikan pesan dengan lelucon. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian memahami ya apa itu teks anekdot, struktur kaidah kebahasaannya, tujuannya, ciri-ciri, dan bagaimana menyusun teks anekdot tersebut. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan hari ini. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk mengisi absensi di kolom komentar. Silakan kalian isi absensi di bawah itu. Tuliskan kalian kelas berapa, nomor berapa, dan nama lengkap kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.